Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan mencoba menjelaskan materi kita, materi AJP. Materi AJP ini agak cukup susah. Begitu Bapak akan mencoba menerangkan. Ada beberapa macam tipe AJP. Yang pertama, Bapak mencoba menerangkan tentang beban. Ya, AJP beban ini ada dua macamnya. Yang pertama adalah dicatat sebagai harta atau DDM. Yang kedua sebagai beban. Ya. Kita ambil contoh ya, contoh soalnya begini. Neraca saldo sebagian, ada kas perlengkapan, ada sewa DDM ya. Sewa DDM sebesar 1.200.000. Ditanya sewa dibayar 1 Agustus 2009 buat AJP nya ya. Kita catat, kita buat dulu bagannya atau grafiknya. Agustus ke Desember. Ingat, penutupan AJP itu biasanya ditutupkan tanggal 31 Desember ya. Agustus, ingat ini awal bulan ya, Agustus awal bulan. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke. 1 2 3 4 5. 1 Agustus, September, Oktober, November, Desember. Agustus saya dihitung karena awal bulan ya, 5 bulan otomatis ini karena setahun ya. Ini anggap aja kita setahun ini. Sewa DDM di sini nggak ada keterangan setahun, kita anggap aja setahun ya. Otomatis di sini sisanya sampai setahun itu 7 bulan. Oke. Yang ini dicatat, kalau dicatat sebagai DDM atau yang udah DDM, ini dicatatnya yang di sini, yang sudah kejadian. Sedangkan yang belum kejadian dicatatnya sebagai beban. Ya. Oke. Kita lihat di sini yang dicatat sebagai DDM yang udah kejadian 5 bulan, otomatis rumusnya 5/12 kali di sini 1.200.000 ya. Jadi 500.000. Oke. Pencatatannya gimana? AJP-nya otomatis karena sudah dicatat sebagai sewa DDM di debit, maka itu kita tinggal balik aja ya. Kejadian beban sewa dibayar di muka sebesar 500.000. Ya, ini debit, ini kredit. Oke. Nah, oke. Itu dicatat sebagai harta. Pencatatannya seperti ini dibalik. Nah, sekarang dicatat sebagai beban. Ini contoh soal yang lain. Ya, kalau dicatat sebagai beban, lihat ini. Di 10 kali ya, 10 kali. Sini catat sebagai beban. Otomatis kita hitung aja 10 kali. Ini tanggal 1 September selama 6 kali. Ya. Ini selama 6 kali. 6 kali. Otomatis sini ya. Ini sisanya otomatis 4 kali. Ya kan? Kan penutupannya Desember tanggal 31. Otomatis pencatatannya gimana? Pencatatannya lihat, dicatat sebagai beban. Biar kayak tadi ya, ini DDM, ini dicatat sebagai beban. Oke. Otomatis yang dicatat sebelah sini karena dicatat sebagai beban 4 bagi 10 kali 4 juta sama dengan otomatis 1.600.000 ya. Pencatatannya adalah AJP-nya otomatis ini dibalik, tinggal dibalik juga, dibalik kayak di atas ya, karena catat sebagai beban di debit, kita balik. Sini otomatis adalah iklan, karena iklan ya, iklan DDM sama beban iklan sebesar berapa? Sebesar 1.600.000. Paham ya? Di kredit, ini di debit kredit. Oke.
Lanjut. Sekarang AJP pendapatan. AJP pendapatan, lihat. AJP pendapatan ini sama kayak tadi, ada dua pencatatan, diakui sebagai utang dan diakui sebagai pendapatan. Oke. Nah, sekarang kalau diakui sebagai pendapatan, sebagai utang dulu, lihat. Ini pencatatannya sebagai hutang. Oke, sewa diterima otomatis kita buat sama kayak tadi ya. Dari ini kan pencatatannya September nih. September ke Desember. Ingat Pak, AJP itu pasti penutupannya Desember. Tanggal 31 karena tutup buku ya. September, Oktober, November, Desember. Ini Desember, ini Oktober. September. Oke. 1 2 3 4 bulan ya. Ini untuk 1 tahun, otomatis sisanya di sini 8 bulan. Karena dicatat sebagai hutang, ingat, sini catat sebagai hutang, di sini catat sebagai pendapatan. Mirip seperti yang tadi. Oke. Tinggal kita bagi aja. Karena dicatat sebagai hutang, otomatis yang dicatat yang sebelah sini. Ya. 4/12 kali 2.400.000. Berapa? 800.000. Nah, AJP-nya gimana Pak? AJP-nya otomatis karena sudah dicatat sewa DDM dulu di kredit ini, sekarang kita tinggal balik. Ya. Sewa diterima di muka. Sama apa? Sama pendapatan. Kita akui sebagai pendapatan. Pendapatan sewa sebesar 800.000. Nah, paham ya? Oke. Lanjut. Sekarang diakui sebagai pendapatan. Ini yang diakui sebagai pendapatan, lihat ya. Ini tipe soalnya agak sedikit berbeda. Kalau sama nanti kamu terpaku sama yang di atas ya. Perusahaan menerima pendapatan obligasi sebesar 3 juta ya. Bunga diterima setiap dua kali, setahun 2 kali, otomatis 1 kalinya itu 3 juta ya. Setiap bulan Maret dan setiap awal bulan nih, otomatis kalau awal bulannya itu dihitung ya, Maret sampai September nih, lihat. Oke, di sini Maret. Ini ke sini September ya. Nah, otomatis kalau 6 bulan, ini kan otomatis kalau 2 kali otomatis 6 bulan ya. Otomatis kita hitung September ke sini Maret. Ini Maret lagi ya. Nah, yang jadi masalah adalah AJP itu penutupannya Desember, September, Oktober, November, Desember. Desember, September, Oktober, November, Desember. Oke. Berapa bulan? Di sini 4 bulan ya. Kenapa ini? Yang bermasalah adalah dari sini September ke Maret. Karena kenapa? Karena lewati Desember. Beda dengan pencatatan ini. Dari sini ke sini nggak masalah karena nggak lewati Desember. Ya, karena kita ngelewati Desember otomatis tutup buku. Oke, pencatatannya gimana? Pencatatannya, lihat. Ini karena September 4 otomatis sisanya tinggal 2. Januari, Februari. Karena Maretnya sudah tanggal 1 awal. Karena awal. Oke. Ini kan ini Februari sini. Oke, 2 bulan Januari Februari. Nah, sekarang kita hitung di sini selama 2 bulan. Ingat, ini sama kayak tadi ya. Ini catat sebagai utang, ini sebagai pendapatan. Otomatis 2/6 kali ini sebesar 3 juta. Oke.
Oke, sama dengan jadi 1 juta per 1 juta. Oke, pencatatannya AJP-nya otomatis pendapatan bunga pada hutang bunga sebesar 1 juta ya, debit kredit. Sengaja Bapak ringkas saja seperti ini, nggak dibuatin tabel, nanti secara garis besarnya ada secara pakai tabel bisa ya. Paham ya? Lanjut. Nah, ini yang penyusutan, lihat. Harga perolehan. Di sini disebutnya harga perolehan, bukan harga kendaraan. Harga perolehan itu didapat dari harga kendaraan ditambah harga mendapatkan kendaraan itu, seperti harga bikin pajak segala macam ya. Ini nama harga perolehan. Oke, harga perolehannya 500 juta. Ditaksir umur kendaraan tersebut 4 tahun. Tapi dalam 4 tahun itu ada nilai sisanya. Masih bisa untuk dijual, atau nilai sisanya sebesar 100 juta, otomatis dikurang 100 juta ya, sama dengan 400 juta. Nah, ini akan disusutkan 400 juta selama 4 tahun. Kita anggap aja ini penghitungan dengan garis lurus. Garis lurus artinya setiap tahunnya sama ya. Nanti di jenjang yang lebih tinggi akan macam-macam penyusutan ya. Dibagi 4, otomatis setahunnya itu 100 juta ya. Penyusutannya gimana Pak? Ingat penyusutannya, AJP-nya otomatis ya, beban penyusutan kendaraan sebesar 100 juta di debit ya, ini di debit. Oke, kreditnya apa? Ingat, akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 100 juta juga di kredit. Ingat, ini satu paket ya. Akumulasi penyusutan kendaraan pasti temannya beban penyusutan kendaraan. Ingat, yang disusutkan itu adalah yang masanya lebih dari 1 tahun ya, peralatan ya. Kalau perlengkapan nggak disusutkan, ingat bedain. Oke ya, ini buat penyusutan. Sekarang buat utang, ini beda lagi. Ini yang terakhir, pembayaran. Misalkan contoh soal seperti ini, pembayaran gaji karyawan per minggu nih, seminggu itu dianggap aja 6 hari ya, dan dibayarkan setiap Sabtu, otomatis Sabtunya dihitung ya. Tanggal yang jadi masalah lah, tutup bukunya tanggal 31 jatuh pada hari Kamis, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oke, ini Sabtu, ini Kamis, hari Kamis di sini, Kamis tanggal 31 Desember. Ini Senin ya. Senin ke ini 4 hari, otomatis sisanya 2 hari ya. Tinggal kita hitung aja, karena mesti kita akui sebagai beban. Kenapa? Mesti kita bayarkan. Nah, walaupun bayarnya nanti Sabtu, tapi harus kita akui sebagai beban. Otomatis pencatatannya gimana? AJP-nya otomatis beban gaji pada utang gaji sebesar, kita hitung aja ini 4, otomatis 4 per 6 kali 600.000 ya, 600.000 otomatis 400.000
400.000. Oke, 400.000. Ini 400.000 debit kredit ya. Nah, ini nanti akan dijadikan zona pembalik ya. Tidak semuanya AJP itu dijadikan zona pembalik. Biasanya yang penting adalah yang sering kejadian adalah hutang nih. Hutang sama pendapatan yang sering nanti akan dibalik. Terima kasih ya. Kalau ada pertanyaan kamu silakan bertanya aja sama Bapak lewat grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.